Kita masuk ke sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang matriks dan operasi matriks, bagian dari pokok bahasan sistem persamaan linear. Ya, apa itu matriks? Matriks adalah suatu susunan yang terdiri dari bilangan-bilangan dan bentuknya persegi panjang. Ya, bisa 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 3, dan seterusnya. Ukuran matriks adalah ukurannya banyak baris dikali banyak kolom. Jadi kalau seperti ini berarti dia 1 kali 1 ukurannya. Kalau seperti ini berarti ukurannya adalah 2 kali 2, ya, 3 kali 2, yang ini 2 kali 3, ya. Baris dulu baru kolom, ya. Itu yang untuk ukuran matriks. Anggota adalah bilangan di dalam matriks. Matriks ini anggotanya adalah 5. Matriks ini anggotanya adalah 1, 2, 5, 7, ya. Itu yang disebut dengan dari anggota suatu matriks. Sedangkan vektor adalah matriks yang berukuran satu baris, disebut vektor baris, atau ukurannya satu kolom, vektor kolom. Ya. Seperti ini misalnya vektor, ya, vektor baris atau vektor kolom, atau seperti ini vektor kolom, ya, ini vektor baris, ya. Bentuknya matriks tapi dia cuma hanya satu kolom atau satu baris saja. Contoh-contohnya, anggota dari suatu matriks didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau ada suatu matriks, kita bisa definisikan A11, A12, dan seterusnya hingga A1N. Ya. Ukurannya itu adalah M kali N, M baris, ya, M baris, dan N kolom. Ya, N kolom. Maka kita bisa definisikan baris pertama, kolom pertama, A11, baris pertama, kolom kedua, A12, terus baris kedua, kolom pertama, A21, ya. Itu untuk anggota satu matriks. Contohnya di sini dia A33, maka ada anggota 11, anggota 22, anggota 23, 32, ya. Baris ketiga, kolom kedua, ya. Dan di sini juga contohnya ada matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka A11 berarti baris pertama, kolom pertama itu adalah 1, ya. Kemudian baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama itu adalah 4, ya, dan seterusnya. Oke. 1, 4, 5, 8. Baris 3, kolom kedua, ya, seperti ini, 8. Kemudian ada beberapa ketentuan. Matriks yang sama, ya, similar matrix, adalah matriks-matriks yang mempunyai ukuran yang sama dan anggota-anggota yang berpadanan, ya. Anggota 11 dengan anggota 11, anggota 12 dengan anggota 12, nilainya juga sama. Contohnya ini. A268, 236, 135, 268, 236, 132. Jadi anggota yang berpadanan itu dia sama, ya. Dan ukurannya juga sama. Ya, 3 kali 3, 3 kali 3. Ini disebut dengan matriks yang sama. Kemudian kita bisa juga melakukan operasi penjumlahan matriks. Ya, jika A dan B adalah matriks berukuran yang sama, maka kita dapat melakukan penjumlahan atau selisih. Ya. Penjumlahan atau selisih diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan anggota-anggota yang berpadanan. Ya. Kita punya A 2357, B 1242. Ini A11-nya di sini, A12-nya, A13, A14, dan di sini B11, ya, misalnya di sini B12, ya, anggota 12, anggota 21, dan anggota 22. Kita bisa jumlahkan A ditambah B, ya. Berarti anggota yang berpadanan A11 ditambah B11, ya, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 4, 9, 7 tambah 2, 9. Atau dikurangkan 2 kurang 1, 1, 3 dikurang 2, 1, 5 dikurang 4 sama dengan 1, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Ya, itu untuk penjumlahan. Kemudian ada perkalian dengan bilangan skalar. Ya. Jika A adalah matriks dan K adalah bilangan skalar, maka hasil kali skalar, ya, kita tinggal kalikan K dengan setiap anggota. Ya. Kita punya A 2357, bilangan skalarnya 3. Jadi K dikali A berarti 3 kali A. Berarti 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 5 sama dengan 15. 3 kali 7 sama dengan 21.
Kemudian ada perkalian matriks. Kalau tadi perkalian dengan skalar, ini perkalian matriks. Jika A adalah matriks berukuran M kali R, dan B adalah matriks berukuran R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks berukuran M kali N ya. M kali N. Anggota-anggota hasil kali matriks AB diperoleh dengan cara mengalihkan anggota-anggota yang berpadanan dari setiap baris matriks A dengan kolom matriks B, lalu dijumlahkan. Ya, ini contohnya matriks A M kali R, B R kali N ya. Jadi dia syaratnya harus sama, inside-nya R sama dengan R, maka hasil kali matriksnya itu adalah dimensinya atau ukurannya adalah M kali N, outside-nya ya, M kali N. Contohnya di sini kita punya A22 ya, 2 kali 2, 2534, kemudian B21, 2 kali 6. Jadi di sini A 2 kali 2, B di sini 2 kali 1. Maka dimensi dari AB ya, itu kita lihat inside-nya sama, maka dia dapat dikalikan. Kalau dia inside-nya nggak sama, dia tidak dapat dikalikan. Kemudian dimensinya itulah dimensi outside-nya. Maka A kali B itu dimensinya adalah 2 kali 1. Ya. Di sini dimensinya 2 kali 1. Maka anggota dari matriks AB, hasil kali itu kita namakan AB, adalah AB11 dan AB21. Anggota baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom pertama. Ya, karena dia cuma satu kolom. Maka nilai AB11 itu adalah hasil kali dari kolom pertama, ya, baris pertama dari matriks A dikalikan dengan kolom pertama dari matriks B. Ya. Baris pertama matriks A itu adalah 25, ya, ini 25. Kemudian matriks B-nya itu adalah satu kolom, 26, ya, cuma satu kolom. Maka hasil kalinya itu adalah 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 6. Ya. 2 dikali 2, 5 kali 6. Hasilnya 34. Kemudian untuk yang berikutnya, baris kedua, 34. Ya, baris kedua. Kita kalikan dengan kolomnya juga. Maka adalah 3 kali 2 ditambah 4 kali 6. Maka hasilnya adalah 30. Ya. Baris 1 matriks A, kolom 1 matriks B, baris 2 matriks A, kolom 1 matriks B. Ya. Sehingga hasil kalinya itu adalah AB kali A kali B sama dengan 34 dan 30 ya. Nilai ini 34 dan 30. Ya, nilai 34 itu adalah AB11, nilai 30 itu adalah AB21 ya, seperti ini. Ini untuk perkalian matriks. Untuk transpose dari sebuah matriks, jika A adalah matriks M kali N, maka AT ya, A transpose adalah transpose matriks A berukuran N kali M. Jadi kalau dia tadi ukurannya A M kali N, maka ketika kita transpose ukurannya menjadi kebalikannya, N kali M ya. Perhatikan ini ya untuk ukurannya. Anggota-anggotanya dapat diperoleh dengan cara mempertukarkan baris pada baris A menjadi kolom-kolom pada A transpose. Jadi kalau kita A11, A12, A13, A14 ya seperti ini. Lalu kita transpose ya, ini tinggal kita pertukarkan aja A11 jadi di sini, A12 yang tadinya di sini ya. Maka dia akan menjadi di sini. A13 akan menjadi di sini dan A14 dia akan menjadi di sini ya. Tinggal kita tukarkan saja. A21 yang tadinya di sini dia akan menjadi di sini dan seterusnya. Contohnya kita punya matriks misalnya B 2 3 1 4 5 6 ya, atau C 1 3 5. Yang matriks B kita lihat 2 3 4 2 3 1 4 5 6. Kalau B transpose berarti bentuknya itu menjadi 2 3 ya 1 4 5 6 ya. Kalau yang tadi ini ukurannya adalah 3 kali 2, maka ini akan menjadi 2 kali 3 ya. Kalau ini tadi dia 1 3 5, kalau kita transpose maka dia 1 3 5, tapi ini ukurannya menjadi 3 kali 1. Tadi ini ukurannya 1 kali 3. Kalau dia hanya satu baris satu kolom ya nilainya akan sama. Itu yang disebut dengan transpose.
Kemudian ada trace, ya, trace dari sebuah matriks. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka trace adalah penjumlahan anggota-anggota pada diagonal. Diagonal ini. Maka trace dari A itu adalah 2 tambah 3 tambah 5. Trace dari A adalah 2 tambah 3 tambah 5, hasilnya 10. Ya, itu yang disebut dengan trace. Kemudian adalah pangkat suatu matriks. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka pangkat bulat negatif suatu matriks adalah A pangkat N. Maka A kali A kali A kali A kali A sampai N. Ya. Jadi kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4 ya, matriks. Kemudian dia di pangkat 3, maka ini sama dengan 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 4 dikali lagi 1, 2, 3, 4 ya. Dia di pangkat 3 kalinya. Oke. Nah, ini untuk sifat-sifat operasi matriks ya. Kalian bisa pelajari di buku, tapi lebih kurang tidak terlalu berbeda ya. Penjumlahan dia bersifat komutatif ya. Terus dia juga punya sifat asosiatif ya. Kemudian kalau untuk perkalian ya, A dikali B dikali C akan sama dengan A dikali B kemudian dikali C ya. Kemudian distributif ya, dia juga punya sifat distributif seperti ini ya, A dikali B dikurang C akan sama dengan AB dikurang AC. Ini sifat-sifat dari operasi matriks ya. Kalau eksponen juga dia sama ya, dengan bilangan skalar. A pangkat R dikali A pangkat S akan sama dengan A pangkat R ditambah S ya. Untuk transpos, kalau dia A transpos ditranspos ya, dia akan kembali menjadi matriks A. A transpos ditambah B transpos, A ditambah B ditranspos akan sama dengan A transpos tambah B transpos. A dikurang B ditranspos itu akan sama dengan A transpos dikurang B transpos. Skalar KA ditranspos akan sama dengan K dikali A transpos. AB dikali transpos, maka dia akan B transpos A transpos ya. Ini dia agak terbalik ya, berbeda dari skalar, jadi kalian harus perhatikan di sini. AB ditranspos bukan A transpos B transpos, tapi B transpos A transpos. Kita ada latihan 6 ya. Diketahui ada matriks A, B, C. Yang ditanya hitung A tambah B, hitung trace A, trace B, dan trace C, hitung A kali B, dan kemudian tentukan juga C transpos. Oke, cukup sekian untuk sub pokok bahasan 3 mengenai matriks dan operasi matriks. Saya rasa ini hanya mengulang dari pelajaran yang telah kalian peroleh sebelumnya di masa bangku SMA ya. Terima kasih.